Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan kita, memampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Terlebih syukur yang wajib kita ucapkan dan kita lakukan, yaitu syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perjalanan demi perjalanan telah Allah tetapkan kepada kita. Kita sudah masuk di pertengahan Jumadil Akhir, yang dimana nikmat itu sangat besar yang Allah berikan. Apa nikmat itu? Ini dia nikmat kita, perjalanan secara rohani dan jasadi. Apa pertanyaan yang mendasar dari diri kita kalau kita itu bisa mensyukur nikmat Allah? Apa pertanyaan mendasarnya? Apakah kita sudah layak disebut sebagai hamba Allah? Sungguh dusta kita, sungguh dusta kita kepada Allah. Kenapa dusta? Kita mengaku hamba, tetapi kita tidak tahu perjalanan rohani dan jasadia kita seperti apa. Apa dustanya? Kita lihat dusta kita. Yang pertama, kita mendapatkan panggilan azan, bukan bersegera tapi melalaikan suara azan. Maksudnya apa? Ketika para ulama mencontohkan kepada kita, wabil khusus para ulama sufi menganjurkan atau mencontohkan kepada kita, itu 5 menit sebelum azan diusahakan sudah ada di masjid, dan terlebih kita sudah memegang wudu. Kenapa ngambil contohnya ulama sufi
kita mencontoh baginda Rasul, jauh kita mencontoh para sahabat. Kenapa demikian jauh? Karena kita tidak sezaman dengan baginda Rasul dan kita tidak sezaman dengan para sahabat. Lantas yang menjadi contoh kita siapa? Para ulama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah telah mengaruniai kepada kita perjalanan yang luar biasa. Ada yang diperjalankan dengan Quran dan hadisnya, dan ada yang diperjalankan dengan pengetahuan ilmunya, dan pula ada yang diperjalankan dengan keegoisannya. Apa maksudnya itu? Kita lihat orang-orang yang penghafal Quran, orang-orang yang penghafal hadis, rata-rata mereka semua itu tidak mau atau selalu menyalahkan ajaran kita. Apa contohnya? Lihat saudara-saudara kita yang di luar sana paling pintar untuk menyalahkan ajaran orang lain. Contohnya apa? Kita punya amalia yang diajarkan oleh para ulama, yaitu mencintai Nabi dengan cara apa? Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seenaknya mereka mengatakan itu Maulid bid'ah, itu yasinan bid'ah, itu ziarah kubur bid'ah. Dari mana mereka tahu ilmu tersebut kalau bukan dari para ulama? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, guru saya Abdul Qusir wa Maulana Muhammad Abdul Qasim bin Masdul Syekh Mursid Tariqah dari Satria Pesantren Surya Raya mengatakan kepada kita di tahun ini perang otak, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu perang otak. Apa perang otaknya? Mencegah yang namanya radikalisme di bumi Nusantara. Apa contohnya? Memecah belah amalia-amalia yang sudah diajarkan para ulama dan ilmunya tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan apa lagi? Ada orang yang diketahui atau orang yang diperjalankan oleh Allah pengetahuan hadisnya, tetapi pengetahuan Quran dan hadisnya cuma sampai di tenggorokan. Dia tidak menyadari kalau dia minal ilmi illa qalila. Dia tidak menyadari kalau apa yang diberikan sama Allah, ilmu yang diberikan sama Allah itu tidak lebih dan tidak kurang, hanya sedikit. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa perjalanan selanjutnya? Allah telah memperjalankan kita dengan keilmuan kita. Nanti di hadapan Allah di yaumil akhir, Allah akan memanggil orang-orang tiga ini di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang kaya atau orang yang memiliki harta berlebih. Yang ketiga adalah orang-orang papa atau orang-orang miskin. Bagaimana caranya kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah dengan perjalanan yang panjang tersebut? Tidak lain dan tidak bukan kita menemui seorang Syekh Mursid. Apa korelasinya dari perjalanan kita sehingga kita harus menemui seorang Syekh Mursid? Yang pertama, kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Bani Adam dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Yang membuatnya tidak suci, yang membuatnya tidak fitrah adalah kedua orang tuanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa membersihkan diri kita kembali, membersihkan jiwa kita kembali, yaitu tidak lain dan tidak bukan meminta baiat atau talqin zikir di hadapan Syekh Mursid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi korelasinya antara hubungan
perjalanan kita kepada Syekh Mursyid. Yang kedua adalah ketika kita lahir, sebelum kita lahir, ruh kita, ruhania kita diajak diskusi, diajak berargumentasi, diajak komunikasi oleh Allah. Apa komunikasinya? Wahai ruh, saksikan aku ini Tuhanmu yang satu. Apa jawaban ruh? Bala syahidna, iya aku menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Bagaimana sekarang di kehidupan yang nyata? Kita sering mendusta. Apa contohnya mendusta? Ketika kita sakit, meminta pertolongannya bukan kepada Allah terlebih dahulu, tapi kita minta pertolongan kepada orang yang ahlinya. Guru saya mengajarkan kepada murid-muridnya, ketika sakit jangan dulu ke ahli dokternya, tetapi tanya dulu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ambil wudu, salat sunnah, syukur wudu, sujudnya yang kedua dilamain, agak lama sujudnya, dan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin selama 40 kali dibaca ketika sujud terakhir. Baru ketemu di situ jawabannya. Bukan tiba-tiba kita datang ke ahlinya, ke dokternya, tapi kita datang kepada yang punya penyakitnya. Siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lantas apalagi korelasinya antara perjalanan kita kepada Syekh Mursyid sehingga kita wajib talqin zikir? Yang terakhir, talqin zikir itu adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah ke dalam sanubari kita sehingga menyatu kepada tulang, sumsum, daging dan yang ada di dalam diri kita. Apa dalilnya? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis di sini bukan yang mau mati, bukan yang mau sekarat, tetapi kita yang akan menemui kematian. Karena kata baginda Rasul, orang yang mau mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya bisa mengamalkan serta melestarikan kalimat la ilaha illallah, maka meninggalnya pun akan menyebut kalimat la ilaha illallah. Yang di dunia nyata bisa mendengarkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut hanya di sinetron saja, bukan yang di kehidupan nyatanya. Jarang dan bahkan kita tidak pernah ketemu orang yang sekarang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melalui para ulamanya menganjurkan kepada kita untuk bisa bagaimana mengaplikasikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Bagaimana kita bisa menjadi tenang kalau kita bisa atau kita belum menemukan obat penenangnya? Apa obat penenangnya? Menerima atau mencari seorang mursyid untuk bisa menanamkan talqin zikir dan supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, husnul khatimah itu akan dicapai dengan cara usaha. Apa usahanya? Yang pertama dan paling utama adalah menemui Syekh Mursyid dengan talqin zikir. Yang kedua, berusaha untuk selalu istiqomah sebelum azan sudah ada di masjid atau minimal kita sudah punya wudu. Kenapa demikian harus punya wudu? Karena kita khawatir ketika meninggal dunia di perjalanan kita masih dalam keadaan kotor. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku lakukan astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.